Bab 4173. Menyarankanmu pergi atas inisiatif sendiri. Di atas panggung tinggi pusat, wajah tetua Cui berubah drastis dalam sekejap. Dia tiba-tiba berdiri dan sangat marah. Sebagai tetua, aku perintahkan kamu untuk segera meminta maaf kepada Yang Mulia, kemudian enyah dari sini dan turun gunung untuk merenungkan diri. Status tetua, kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak bisa memerintahku sekarang. Erik berkata dengan dingin. Di dunia jalan surga ini, karena kalian guru dan murid bisa tidak tahu malu dan menindas sesama seperguruan, aku juga bisa mengabaikan aturan dan tidak menganggapmu sebagai tetua, dan di mataku, kamu hanyalah seorang penjahat. Apa yang kamu katakan? Tetua Cui sangat marah, tidak menyangka Erik berani memprovokasi dirinya di depan umum. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tetua Cui, masalah ini bukan lagi masalah internal Mingzu. Jika dia ingin menantang kita, maka biarkan dia melakukannya. Saat ini, semua kultivator klan naga sisik berdiri dengan penuh energi pembunuh dan berjalan mendekat, menyela perkataan tetua Cui. Yang Mulia, bukan aku yang mencari orang ini, kamu jangan salah paham. Anak ini sudah gila. Kamu bisa memukulnya jika memang pantas dipukul, aku pasti tidak akan mencampuri. Melihat klan naga sisik marah, tetua Cui segera berbicara dan langsung memutuskan hubungan dengan Erik. Tobi, tidak bertemu selama beberapa waktu, kamu benar-benar banyak berubah. Pangeran klan naga sisik memperhatikan Erik. Namun, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya dan ingin merebut tempatku? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Aku ingin bertanya, tempat ini seharusnya milik siapa? Erik bertanya kembali. Seharusnya milik Mingzu dan klan beruang kalian. Pangeran klan naga sisik berpikir sejenak dan berkata, banyak orang telah melihat hal ini. Bahkan jika dirinya ingin menyangkal, juga tidak ada gunanya. Kalau begitu, apa salahnya aku mengambil kembali tempat itu? Erik berkata. Jadi, sekarang saatnya mengembalikan properti kepada pemiliknya. Tempat ini memang milikku dan aku ingin mengambilnya kembali sekarang, dan bukan merebutnya. Aku tahu kamu adalah yang meninggalkan kota terlebih dahulu, tetapi sekarang tempat ini ditempati oleh kami, jadi itu milik kami. Pangeran klan naga sisik menggelengkan kepala dan berkata, begini saja, karena mempertimbangkan hubungan kita, aku bisa mentolerir ketidakstabilan emosimu sebelumnya. Sekarang aku memberimu satu pilihan, memberikan satu tempat untukmu di panggung tinggi. Menatap pangeran klan naga sisik menunjuk ke sudut, mendengarkan nada sedekahnya membuat Erik tidak bisa menahan tawa. Hubungan, memberiku pilihan. Sekarang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, masih harus berterima kasih kepada penjajah. Jangankan panggung tinggi ini bisa digunakan 1 hari atau setengah hari, walaupun hanya 2 jam, itu adalah tempat yang seharusnya dirinya dapatkan. Mengenai menyinggung klan naga sisik. Di dunia jalan surga ini, semua orang berebut untuk satu tujuan yang sama, aku akan takut menyinggung orang. Memberikan aku satu tempat, kalau begitu, aku juga akan memberimu satu pilihan. Erik menatap pangeran klan naga sisik. Selanjutnya, kalian pergi dari tempat ini atas inisiatif sendiri, atau diusir olehku. Liar, sangat liar. Setelah Erik selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi sejenak. Gila, Tobi bocah ini sudah gila. Tetua Cui meraung. Apakah Erik tidak melihat bahwa selain pangeran klan naga sisik, juga ada tetua klan naga sisik di sini? Di atas panggung tinggi lain, ada kaisar naga sisik yang duduk bersila. Pangeran klan naga sisik juga menyipitkan matanya, tidak menyangka Erik berani melawan dirinya. Semua orang terkejut lagi,
Pangeran klan naga sisik memutuskan untuk menyerahkan satu tempat. Awalnya mengira Erik akan mempertimbangkannya, tidak disangka Erik sama sekali tidak menyetujuinya. Namun sejujurnya, tempat ini memanglah milik Tobi dan yang lainnya. Pangeran klan naga sisik yang merebutnya dengan paksa, mengapa tidak boleh mengambilnya kembali sekarang? Memang seperti itu logikanya, tetapi mana ada logika dalam kalangan kultivasi. Klan naga sisik dan yang lainnya kuat, bahkan jika Tobi ini punya alasan, sebaliknya dia mungkin akan dipukuli. Dengan kekuatanmu ini, berani memprovokasi klan naga sisik, benar-benar konyol. Seorang tetua klan naga sisik mencibir. Yang mulia, tidak perlu mengotori tanganmu, aku akan mengusir orang sembrono ini dengan tanganku sendiri. Mengatakan hal ini, tetua klan naga sisik ini mengayunkan sosoknya dan menerjang langsung ke arah Erik. Tangan besar menjulur dari lengan baju, bergetar dalam kehampaan, Reiki menyatu menjadi cakar yang tajam, meraih tubuh Erik, seolah berniat mencengkeramnya dengan erat, kemudian langsung melemparnya keluar. Tanpa Erik harus mengatakan apapun, sosok Norman dan yang lainnya sudah tiba di depan Erik dalam sekejap. Ekspresi wajah mereka berempat sedikit dingin. Meskipun tahu bahwa yang dilawan Erik adalah klan naga sisik, tetapi dalam situasi sekarang, mereka pasti harus mengambil tindakan. Jika membuat Erik kesal, dirinya akan kehilangan nyawa. Dan juga, mereka telah mendengar pembicaraan tadi, cukup terkejut pada saat bersamaan. Ternyata Erik adalah pemegang kualifikasi kota kuno, tetapi dia telah tiba di kota kuno. Kenapa dia pergi ke gurun pasir kuning? Apakah dia tertiup oleh badai pasir kuning seperti yang dia katakan? Singkatnya, pihak mereka memiliki kebenaran, juga tidak ragu untuk bertindak. Berani melukai tuan muda kami, mencari mati. Norman berteriak dengan dingin, perisai Xuanbing langsung muncul di depannya. Barang dewa kelas 4 ini naik melawan angin, seperti sebuah tembok, langsung menghalangi ledakan cakar tajam. Dan Taois Huangmu di sampingnya melambaikan tangan dengan mencibir, titik-titik hijau meliputi langit, setiap titik adalah duri kayu tajam, berkumpul bersama, seperti seekor naga hijau, menyerang menuju tetua ini. Seorang tetua lain klan naga sisik melihat kondisi ini, mengerutkan kening dan berniat bertindak. Tetapi leluhur keluarga Chen dan Sugo segera terbang ke sana dan menghadang di hadapan orang ini. Pong! Suara gemuruh meledak di udara. Tetua klan naga sisik ini dengan susah payah menghempaskan duri-duri tajam itu, dirinya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Kalian semua malah membantu Tobi itu. Tetua klan naga sisik yang bertindak berwajah masam dan agak marah. Mereka tidak menganggapnya serius ketika melihat Erik, Norman dan yang lainnya datang bersama. Hanya mengira bahwa Erik adalah salah satu anggota dari orang-orang ini, atau bahkan adalah seorang pengikut. Tetapi tidak disangka, dia baru saja menyerang Erik. Keempat pria ini bergegas menyerang dengan energi pembunuh seolah telah menyinggung mereka. Dan mereka memanggil Erik apa? Tuan muda. Mengapa status beberapa orang ini sepertinya lebih rendah dari Erik? Jangankan klan naga sisik, tidak bisa menahan diri untuk terbang. Tetua Jing dan yang lainnya yang bergegas di belakang Erik juga terkejut pada saat ini. Mereka awalnya tidak tahan dan berencana datang untuk melindungi Erik. Tetapi tidak menyangka bahwa Norman dan yang lainnya akan bergegas lebih cepat dari mereka, dan tampak seperti tugasnya untuk melindungi Erik. Hati tetua Jing berkedut. Tampaknya selama Erik menghilang, dia telah melalui banyak hal dan ada banyak perubahan yang tidak mereka ketahui. Tetapi ini belum berakhir. Tepat ketika Norman memukul mundur tetua klan naga sisik ini, sesosok orang keluar dari arah diagonal dan langsung menuju ke arah pangeran klan naga sisik.
Membuat masalah untuk waktu yang lama, panggung tinggi ini memang seharusnya milik saudara Kyu. Apa yang kalian sombongkan? Aku sudah lama tidak sabar, hanya menunggu kalian bertindak. Ayo, jangan mengandalkan para tetua untuk melakukan segalanya. Ayo kita bersaing. Rain memiliki semangat juang di wajahnya. Dia tidak suka menyapa ketika melakukan sesuatu, sangat ingin mencoba sebelumnya. Sekarang melihat pihak lain berani menyerang, jadi dia langsung bergegas menuju pangeran klan naga sisik. Kamu mencari mati. Wajah pangeran klan naga sisik langsung muram saat melirik Rain yang hanya memiliki kultivasi fase penilaian 1 penurunan. Begitu mengangkat tangan, Reiki melonjak, suara teknik naga terbang bergema ke segala arah. Bersambung.